Haleluya, puji Tuhan, salam revival, berubah, berkarya, jadi berkat. Bapak Ibu, ketika kita menjadikan ucapan ini, mari kita benar-benar kita pikirkan apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita lakukan, dan kita menjadi berkat. Sehingga ini bukan hanya menjadi sebuah slogan atau hafalan, tapi kita benar-benar melakukannya. Seperti firman Tuhan hari ini, kita juga akan sama-sama belajar untuk kita bertumbuh melalui firman Tuhan. Kita membaca Alkitab kita di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah didikan Tuhan. Mengapa orang perlu belajar, sekolah, bahkan mungkin mengejar gelar setinggi-tingginya, ilmu setinggi-tingginya? Karena mereka ingin mendapatkan sebuah didikan yang luar biasa, didikan yang mumpuni, memiliki ilmu yang tinggi, ya. Karena pendidikan itu menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi kita semuanya. Nah, berbicara tentang didikan berbeda dengan didikannya Tuhan atau sekolahnya Tuhan. Secara sekuler kalau kita belajar ya, dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi, mungkin sampai doktor ya, tetapi sekolah-sekolah dunia ini itu akan berhenti, ada titik terakhirnya. Tetapi didikan atau sekolahnya Tuhan itu pasti tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah ada akhirnya selama kita masih ada di dalam dunia ini, ya. Didikan Tuhan ini adalah mengandung di dalamnya perintah, peraturan, peringatan, dan juga ajaran firman Tuhan. Kalau kita belajar mengenai didikan Tuhan ini, maka di dalamnya kita harus benar-benar menyimak. Ada ajaran firman Tuhan, ada didikan Tuhan, ada peraturan dan peringatan-peringatan Tuhan, yaitu apa? Firman Tuhan. Nah, berbicara tentang didikan Tuhan ini juga dalam ayat ini kita boleh bersama-sama belajar. Ada dua pesan mengenai didikan Tuhan yang kita pelajari dari Amsal 3 ayat yang ke-11 ini. Yang pertama dikatakan, hai anakku, janganlah menolak didikan Tuhan. Jadi yang pertama yang saya catat mengenai didikan Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan adalah jangan menolak. Jangan menolak ini ada macam-macam bentuk respon seseorang, Bapak Ibu, ketika mereka ini menolak dari apa yang ditawarkan, ya. Bisa secara ekstrim ketika seseorang itu ditawarkan sesuatu, dia langsung menolak. Firman Tuhan, didikan Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan itu setiap hari diberikan kepada kita. Baik saat kita membaca firman Tuhan, saat kita beribadah mendengar firman Tuhan, ataupun juga saat Bapak Ibu mendengarkan atau menyaksikan renungan 79 seperti saat ini. Lalu bagaimanakah respon kita? Waktu kita percaya setiap firman Tuhan isinya adalah peraturan, peringatan, dan juga didikan-didikan Tuhan yang harus kita perhatikan, seperti apa respon kita? Ada banyak macam-macam orang yang memberikan respon akan didikan Tuhan ini, akan peraturan-peraturan Tuhan ini. Ada mereka yang mungkin mendengar tapi tidak mendengarkan. Ada yang pura-pura mendengar tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mendengar, pikirannya mungkin ada di tempat lain. Atau mungkin saat mendengar yang ada hanyalah bunyi yang didengarkan tetapi tidak meresapi, tidak merenungkan sampai kedalaman isi dari firman Tuhan tersebut, ya. Atau ada juga mungkin orang yang ya saya sungkan kalau saya tidak pergi ke gereja, saya lebih baik absen, datang ke gereja menunjukkan muka saya tapi di dalamnya tidak pernah mendapatkan sesuatu apapun. Firman yang disampaikan, firman yang diberitakan hanya lalu begitu saja. Karena apa? Datang mengikuti ibadah, bukan firman itu diresapi atau direnungkan, tetapi hanya sebatas rutinitas saja yang dialami atau yang dilakukannya.
Sehingga dari respon orang yang menolak, orang yang mengabaikan, itu macam-macam bentuk responnya. Ya, mungkin bisa dengan bermain HP, atau mungkin juga ada yang tidur saat mendengarkan firman Tuhan, atau ada yang bahkan dengan terang-terangan ngobrol dengan orang yang ada di sebelahnya, sehingga mengabaikan benih firman Tuhan yang seharusnya ini menjadi sebuah didikan yang baik, didikan yang luar biasa yang bisa menjadi sebuah hal yang penting ya untuk mengubahkan kehidupan kita. Alasan orang-orang yang menolak didikan Tuhan, menolak firman Tuhan, menolak teguran-teguran firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, ada karena mereka memang tidak suka. Ya, mereka tidak suka, tidak menyukai firman Tuhan, tidak menyukai isinya firman Tuhan karena mungkin merasa ya firman Tuhan ini bukan untuk saya, yang jahat yang sana tetanggaku, atau mungkin kita merasa oh yang berbuat dosa bukan saya, firman Tuhan ini tidak cocok untuk saya karena saya sementara baik-baik saja dan saya tidak memerlukan firman Tuhan itu. Kemudian mungkin juga ada orang-orang yang menolak, ya alasannya menolak firman Tuhan karena dia merasa lebih dari apa yang diberikan dari firman Tuhan. Saya sudah pelayanan, saya sudah rajin, saya berdoa, saya sudah berpuasa, saya rajin memberikan persembahan, rajin memberikan perpuluhan. Firman Tuhan itu bukan untuk saya. Merasa tidak perlu, merasa tidak penting ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita terkadang merasa hidup saya baik-baik saja. Saya tidak melakukan firman Tuhan, juga ternyata hidup saya diberkati, saya memiliki banyak berkat, saya juga selama tidak pernah mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Ya, sehingga kita merasa firman Tuhan itu tidak penting dan tidak kita butuhkan. Itu adalah kita menolak mungkin secara halus. Kita tidak pernah memperhatikannya, tetapi kita lebih sering mengabaikannya. Yang kedua, ya, yang kedua di dalam pembacaan kita tadi, kalau firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat yang ke-11 tadi adalah yang pertama, jangan menolak. Yang kedua, jangan bosan-bosan akan peringatannya. Ya, peringatan Tuhan, kalau Tuhan mengingatkan, itu ada satu hal yang kita sudah lakukan, kemudian ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, lalu Tuhan memperingatkan kita supaya kita tidak mengulangi lagi. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang salah yang pernah kita lakukan tanpa kita sadari, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita. Ada beberapa jemaat ya, mereka mengambil ayat emas dan firman Tuhannya itu satu ayat begitu, dan kemudian dia berkata, "Tante, saya mau minta lagi untuk meneguhkan." Dia mengambil lagi dan ada ayat yang sama persis seperti ayat yang pertama dia ambil. Saya hanya berkata, diteguhkan apa yang menjadi firman Tuhan itu. Tuhan mau benar-benar memperingatkan kita. Kalau kita tidak benar, kita berbuat salah, firman Tuhan itu mengingatkan, bahkan mungkin bisa dikatakan berulang-ulang. Dan sesuatu yang berulang-ulang seringkali manusia itu menjadi bosan. Ini lagi firman Tuhannya. Wah, orang ini lagi. Wah, hamba Tuhan ini lagi yang menyampaikan. Oh, ayatnya sama seperti minggu kemarin. Ayatnya sama seperti yang aku dapatkan di tempat lain kemarin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, janganlah engkau bosan akan setiap peringatan-peringatan Tuhan. Menolak firman Tuhan, bosan akan firman Tuhan, sama artinya kita menjerumuskan diri kita untuk terus semakin jauh dari Tuhan, untuk kita terus semakin dalam hidup di dalam kegelapan. Oleh karena itu, seperti firman Tuhan yang kita boleh dengar pada hari ini adalah jangan menolak didikan Tuhan dan jangan bosan akan peringatan-peringatannya. Mengapa kita tidak boleh menolak? Mengapa kita tidak boleh bosan akan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu memberikan fungsi yang sangat penting untuk hidup kita. Bukan hanya untuk hidup semasa kita di bumi ini, tetapi akan membawa kebenaran yang membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal. 2 Timotius 3 ayat 16 firman Tuhan berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Didikan Tuhan, peringatan Tuhan ini akan mengajarkan kita untuk senantiasa hidup sesuai di jalurnya Tuhan. Kita tidak melenceng, kita tidak salah jalan ya, tetapi kita tetap ada di dalam apa yang menjadi kehendak dan yang disukai oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dan juga terus mendorong kita Bapak Ibu untuk terus menjadikan firman Tuhan itu adalah merupakan didikan yang terbaik bagi kita, sehingga hidup kita berubah. Kita juga melakukan apa yang menjadi firman Tuhan dan juga kita menjadi berkat bagi semua orang. Mari Bapak Ibu kita menghafalkan ayat firman Tuhan hari ini, Amsal 3 ayat yang ke-11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatan-peringatannya. Mari kita menjadikan firman makanan yang menyehatkan tubuh rohani kita, hidup rohani kita, sehingga kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita bersyukur akan setiap firman Tuhan ini. Dan terima kasih buat Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan dan menyimak renungan 79 ini. Sekiranya setiap firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan doa secara khusus ya ataupun kesaksian, mari dapat menyalurkannya di dalam chat WhatsApp nomor 081327420088. Mari bertumbuh bersama di dalam Tuhan karena kita adalah keluarganya Allah. Puji nama Tuhan, mari kita akan sama-sama terima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan, buat kasih setiamu untuk kami mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah merupakan didikan Tuhan untuk membawa kami terus hidup di dalam kebenaran-kebenarannya Allah. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk mencintai Tuhan dengan mendengarkan dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah nyanyian baru dalam mulut umat-umat-Mu GPDI LCD Magelang untuk memuji Allah. Kiranya banyak orang dapat melihat lalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih, kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.